Halo Sobat Hukum, selamat datang di channel Fazlur Rahman, tempat belajar hukum secara praktis dan mudah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang penting bagi kalian yang ingin tahu dalam dunia hukum, baik dalam hukum perdata dan dalam hukum perceraian. Nah, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuat surat gugatan perdata yang benar, baik dalam kasus hukum perdata ataupun di dalam hukum perceraian? Nah, pada video kali ini saya akan memberikan panduan langkah-langkah dalam membuat surat gugatan, baik itu yang perdata dan bisa juga kalian referensi gunakan untuk dalam gugatan perceraian yang akan digunakan di dalam pengadilan agama. Nah, untuk itu kita akan bahas terkait dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Dalam gugatan perdata ada 19 unsur yang teman-teman harus masukkan ke dalam surat gugatan teman-teman. Nah, pada saat ini saya tampilkan bagaimana unsur-unsur di dalam surat gugatan perceraian atau gugatan hukum perdata. Saya share screen. Nah, oke. Di dalam unsur-unsur hukum perdata itu ada 19 unsur. Nah, surat gugatan perdata itu bisa dibuat gugatan perdata umum. Nah, gugatan perdata umum itu biasanya digunakan untuk sengketa-sengketa mengenai hutang piutang, kontrak, atau masalah hukum lainnya. Ada gugatan perceraian yang dilakukan jika salah satu ingin mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, tenang saja, tutorial ini akan sangat mudah dipahami, dan saya akan menjelaskan semua komponen yang penting di dalam surat gugatan, seperti identitas, dasar hukum, serta uraian-uraian yang jelas. Yuk, simak pada slide berikut. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 19 unsur gugatan. Oke, setelah tadi kita bahas tentang apa ya, perdata, sekarang kita akan bahas tentang 19 unsurnya dalam hukum perdata. Ini penting dalam surat gugatan yang kita ajukan di pengadilan supaya kita tidak mengalami NO atau ditolak gugatan kita, teman-teman juga bisa perhatikan bagaimana cara membuat surat gugatan. Yang pertama, teman-teman, yaitu mengajukan ke ketua pengadilan. Unsur pertama ini kita harus mengajukan surat gugatan kita ke ketua pengadilan negeri yang sesuai dengan tempat tinggal tergugat. Kalau dalam perkara perkawinan, sesuai dengan tempat tinggal penggugat bila dia penggugat itu berjenis kelamin perempuan. Nah, kalau untuk jenis kelamin per laki-laki, maka disesuaikan dengan tempat tinggal tergugat. Jadi, kewenangan pengadili harus diwakili untuk mewakili kewenangan dalam mengenai masalah. Jadi, pengadilan yang oke, mohon maaf. Jadi, pengadilan berhak atau menangani kasus yang sesuai dengan kewenangan mengadili, yaitu di pengadilan agama. Kemudian menyebutkan kata mewakili sebagai kuasa hukum. Nah, di sini teman-teman juga bisa cantumkan apabila teman juga apa itu, mengidentifikasikan sebagai kuasa hukum. Selanjutnya kita perlu mencantumkan nih siapa yang akan mewakili penggugat, yaitu biasa pengacara hukum atau kuasa hukum, lengkap dengan nama dan alamat. Biasanya ada dua pengacara hukum yang harus tercantum di sini. Yang ketiga, yaitu menyebutkan atas nama kuasa. Jangan lupa, kita harus menyebutkan bahwa pengacara itu bertindak atas nama klien atau memberi kuasa, lengkap dengan nama dan alamatnya. Kemudian, berdasarkan surat kuasa. Di surat gugatan, kita juga perlu menegaskan bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan kuasa yang sah. Surat kuasa ini menunjukkan bahwa pengacara kita memang diberi izin untuk mewakili klien. Yang kelima yaitu
menyebutkan penggugat sebagai pihak yang menggugat. Selanjutnya kita harus menyebutkan dengan jelas siapa yang menggugat, siapa yang disebut penggugat, lengkap dengan identitas dan nama alamat. Kemudian mencantumkan identitas tergugat. Kita juga harus menyebutkan siapa yang digugat, yaitu dan tergugat. Dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat, ini penting supaya pengadilan tahu siapa yang terlibat di dalam acara ini. Kemudian menegaskan, nomor 7 ya, menegaskan penyebutan tergugat sebagai pihak yang digugat. Jadi harus ditegaskan dengan tulisan kata tergugat. Nah, selanjutnya pada posita atau hal-hal kronologis, teman-teman harus bisa ceritakan. Nah, posita yang pertama itu tentang kronologis kasus atau posisi perkara. Nah, di bagian posita ini kita jelaskan tentang kronologi kejadian atau bagaimana masalah ini bisa terjadi dari awal sampai dengan munculnya sengketa yang perlu diselesaikan. Kemudian ada tentang dasar hukum kasus atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya kita sebutkan dasar hukum yang menjadi alasan kita mengajukan gugatan. Misalkan soal wan prestasi, gagal memenuhi perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Yang ke-10 yaitu posita tentang timbulnya kerugian. Kita harus menjelaskan bagaimana kerugian yang dialami oleh penggugat karena perbuatan dari tergugat, baik itu kerugian material ataupun kerugian imaterial, seperti pemerasan yang atau reputasi yang terganggu, seperti itu. Yang ke-11 yaitu posita terkait dengan sita jaminan. Jika perlu kita mencantumkan permohonan untuk sita jaminan, yang berarti kita meminta agar harta yang tergugat disita sebagai jaminan gugatan kita akan dikabulkan nantinya. Oke, nah itu terkait dengan posita. Selanjutnya kita masuk dengan petitum. Petitum ini adalah apa yang ingin kita minta kepada hakim supaya ini dikabulkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu petitum mengabulkan gugatan, penggugatan untuk seluruh. Nah, pada bagian petitum ini kita berisi permohonan kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatan kita, dikabulkan secara keseluruhan. Artinya kita meminta untuk pengadilan setuju dengan semua tuntutan kita, apa yang kita tuntut. Kemudian yang ke-13 yaitu petitum yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat. Nah, jika dalam kasus ini menyebabkan perjanjian, maka kita bisa meminta pengadilan untuk menyatakan sah perjanjian tersebut yang kita buat melalui misalnya juga perjanjian dibuat melalui eh, akta bawah tangan atau akta tidak otentik. Nah, pengadilan kita meminta pengadilan untuk membuat perjanjian tersebut sah. Yang kemudian yaitu petitum yang ke-14 yaitu tergugat terbukti melakukan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, kita bisa juga meminta pengadilan untuk menegaskan bahwa tergugat itu telah terbukti melakukan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, petitum yang ke-15 yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian. Selanjutnya kita bisa meminta pengadilan untuk menghukum atau membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat. Kita tuntut kepada tergugat. Kemudian nomor 16 yaitu sita jaminan. Jika perlu kita minta kepada pengadilan untuk mengadakan sita jaminan terhadap harta tergugat untuk memastikan apa yang kita tuntut itu bisa dikabulkan. Petitum yang ke-17 yaitu menghukum tergugat membayar biaya perkara. Nah, selain itu kita juga bisa meminta agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang timbul selama proses persidangan berlangsung. Terus yang ke-18 yaitu petitum mengenai putusan yang seadil-adilnya. Apabila di dalam persidangan kita merasa adanya ke ke apa ya kecolongan atau ada rongga dalam gugatan kita, maka kita bisa meminta pengadilan untuk mengadili putusan seadil-adilnya. Jika pengadilan punya pandangan berbeda, kita juga bisa mencantumkan permohonan untuk putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang pantas dilihat oleh hakim.
Nah, ada kolom tanda tangan. Di kolom terakhir di dalam surat gugatan, jangan lupa untuk mencantumkan kolom tanda tangan yang ditempel materai dan dituliskan tanggal pembuatannya di dalam materai tersebut. Nah, jadi itulah 19 unsur yang harus ada di dalam surat gugatan perdata. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, surat gugatan kita akan diajukan ke pengadilan, bisa diproses di pengadilan. Nah, setelah kita membahas 19 unsur yang wajib di dalam hukum perdata, sekarang kita lihat bagaimana bentuk atau contoh nyata dari surat gugatan. Oke, berikut saya tampilkan. Nah, ini merupakan contoh gugatan yang memiliki 19 unsur. Nah, di sini dituliskan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian lengkap dengan alamat pengadilan negeri, kemudian judul dari gugatan itu sendiri. Terus ini terkait dengan kuasanya, identitas. Nah, apabila tanpa ada kuasa, Bapak Ibu bisa langsung membuat dengan hormat, terus kami sebagai apa tuh? Bisa juga langsung nama, alamat, atau identitas para pihak. Terus yang kedua ini advokatnya, yang ketiga ini domisili advokat, yang keempat yaitu tempat tinggal kasus, kemudian ditulis garis bawah ini ditulis di keterangan yaitu nama dari penggugat atau bukan penegasan kalimat penggugat. Nah, ke selanjutnya dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap. Nah, ini diberi nama dari pihak lawannya. Siapa namanya, alamatnya, kemudian ditegaskan dengan kalimat sebagai tergugat. Selanjutnya bahwa adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan wan prestasi adalah sebagai berikut. Nah, poin 1 dan 2 diisi dengan posita tentang asal-usul perkara. Poin 3 dan 4 diisi tentang dasar-dasar hukum, baik itu dalil-dalil hukum, bisa juga akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat. Poin ke-5 dan 6 posita tentang timbulnya kerugian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sebutkan apa yang menjadi kerugian-kerugian selama dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Hmm. Dan selanjutnya di poin ke-7 yaitu perlu tidak sita jaminan. Kalau perlu, Bapak cantumkan di sini terkait tentang sita jaminan. Nah, selanjutnya dibuat dalil yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, penggugat memohon kepada pengadilan negeri X atau majelis hakim yang berkenan untuk memeriksa mengadili. Nah, di sini kita boleh cantumkan petitumnya. Yang pertama, apa yang kita minta yaitu menerima gugatan penggugat untuk semuanya. Yang kedua yaitu menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat sah demi hukum. Yang ketiga, menyatakan perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1242 KUH Perdata. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar dan seketika kerugian material maupun kerugian imaterial. Nah, di sini dituliskan apa kerugian materialnya apa saja, kerugian imaterialnya apa saja. Kalau kerugian material bisa kerugian-kerugian yang bisa dinilai dengan uang. Kalau kerugian imaterial terkait dengan nama baik, terus bunga, kemudian ada investasi, misalkan ada investasi, terus ada juga keuntungan yang akan didapatkan. Nah, itu dituliskan di sini. Nah, ditulis dengan huruf, kemudian ditulis dengan angka. Terus terbilangnya berapa. Kemudian yang kelima yaitu menyatakan sah dan terhadap sita jaminan ya. Jadi di sini terhadap sita jaminan juga bisa dimunculkan. Terus menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian apabila semua petitum ini merasa keberatan oleh hakim, Bapak Ibu bisa tambahkan atau subsidiarnya atau penggantinya apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Nah, hormat kami ditulis dengan kuasa hukum. Tapi kalau tanpa kuasa hukum bisa ditulis dengan para pihak atau pihak yang berperkara sebagai penggugat. Nah, itulah tentang video ini saya sampaikan cara untuk membuat surat gugatan perdata yang bisa kalian jadikan referensi.
Contoh ini akan membantu kalian dalam memahami bagaimana unsur-unsur yang kita bahas di dalam surat gugatan lengkap dengan yang benar. Nah, jadi jangan khawatir kalau ada merasa bingung atau kesulitan dalam menyusun gugatan. Setelah melihat contoh ini, kalian bisa langsung tahu seperti apa format dari surat gugatan yang sesuai dengan aturan. Yuk, jangan lewatkan apa ya? Langsung cek saja surat gugatan yang sudah kami siapkan di link di bawah ini di deskripsi video yang kalian bisa nanti klik di layarnya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video tutorial menarik. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.